Bab 346 Paduan. Yuanen Yehui menatap Xie yang telah menerobos masuk. Dia bertemu mata merahnya dan menelan ludah, lalu dengan lembut bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Xie telah menunggunya sepanjang waktu. Seperti yang diduga Yuanen Yehui, dialah yang membersihkan asrama. Dia telah menarik ember air di luar pintunya juga, menggunakan belati naga bayannya untuk bersembunyi di sekitarnya, menunggu Yuanen Yehui kembali. Ketika dia melihat wanita itu membuang ember air, dia merasa seolah-olah dia akan ditinju di usus. Namun, tepat ketika dia akan pergi, dia mendengar jeritannya yang menyakitkan dan masuk ke kamarnya tanpa berpikir dua kali. Hanya ketika dia menatap mata merahnya, dia mulai merasa canggung. "Keluar!" teriaknya. "Ah!" Xie berbalik dan berlari. Ketakutan terus berlama-lama di hatinya ketika itu datang padanya. Ingatannya tentang upaya membunuhnya telah membekas dalam benaknya, dan bahkan ketika dia berlari keluar, Xie tidak lupa untuk menutup pintu di belakangnya. Yuanen Yehui terengah-engah saat dia menyeka air mata dari wajahnya. Dia kemudian meringkuk di tempat tidur, menggenggam selimutnya dengan erat. "Apakah kamu tahu apa perbedaan terbesar antara pandai besi yang dapat memperbaiki arwah dan mereka yang tidak bisa?" Feng Wuyu bertanya pada Tang Wulin. "Yah, mereka bisa memperbaiki semangat," jawab Tang Wulin. "Itu jawaban yang buruk. Tidak ada yang dekat sesederhana itu. Apa yang diajarkan Mu Chen kepadamu?" Feng Wuyu menatap Tang Wulin, intensitas tatapannya memaksa bocah itu tersandung mundur selangkah. "Gurumu mengatakan bahwa saya tidak boleh menggigit lebih dari yang saya bisa mengunyah, bahwa dia akan mengajari saya apa yang perlu saya ketahui tentang pemurnian roh ketika saya benar-benar bisa melakukannya," jawab Tang Wulin lemah lembut. "Dengan begitu, aku bisa fokus pada peningkatan keterampilanku." "Omong kosong," teriak Feng Wuyu. "Cara mengajarnya setengah-setengah. Hanya dengan pemahaman yang komprehensif tentang jalur pandai besi Anda akan dapat mempersiapkan dan mengembangkannya dengan benar. Sekarang perhatikan. Aku akan mengajarimu apa itu pandai besi Grandmaster. Sebelum penyulingan semangat, pandai besi hanya perlu bekerja sesuai rutin. Dengan kata lain, mereka hanya perlu berlatih tenaga kerja terampil. Setelah pemurnian semangat, pandai besi akhirnya bisa menunjukkan bakat dan karakter mereka dalam pekerjaan mereka. Ini adalah tonggak utama bagi pandai besi." Feng Wuyu berhenti sejenak, membiarkan informasinya meresap. Disinilah letak perbedaan terbesar antara pandai besi peringkat keempat dan kelima. "Mulai sekarang, selain logam homogen tunggal, Anda akan menempa paduan." Paduan. Gagasan itu membuat Tang Wulin tercengang, dan firasat tentang apa yang akan datang mulai terbentuk di benaknya. Untuk memurnikan arwah adalah memberikan kehidupan pada logam, Feng Wuyu menyatakan. "Kamu telah berhasil melakukannya sekali sebelumnya, jadi izinkan aku bertanya kepadamu, ketika kamu memurnikan roh, apa bagian tersulit dari proses itu?" "Memberikan kehidupan logam," jawab Tang Wulin langsung. "Logam ini secara bertahap mendapatkan kecerdasan saat dipalsukan, dan setelah mencapai tingkat kecerdasan tertentu, sifatnya berubah. Pada saat itu, kita para pandai besi perlu menambahkannya dengan vitalitas kita untuk membangkitkan logam dan memberikannya kehidupan sejati. Hanya dengan demikian roh pemurnian akan berhasil. Juga, karena logam tidak memiliki kehidupan untuk memulai, sejauh mana kita dapat membangkitkan kecerdasannya sangat penting untuk peluang pemurnian arwah yang berhasil." "Tidak buruk, Nak. Itu penjelasan yang cukup bagus. Sekarang, apa hubungan sifat bawaan logam dengan kesulitan menganugerahkannya kehidupan?" "Semakin baik logam, semakin mudah untuk memperbaiki semangat. Penciptaan kehidupan adalah salah satu hal terpenting di alam semesta. Dalam kehidupan sepersekian detik tercipta, ada ledakan energi yang tak terbayangkan. Energi ini adalah apa yang kita sebut energi kehidupan, dan itu adalah dasar dari semua kehidupan. Meskipun kita mungkin tidak dapat merasakan energi ini, benda tak bernyawa sangat peka terhadapnya. Jika suatu objek berhasil menyerap energi itu, ia memperoleh kehidupan, tetapi jika tidak, ia dirusak oleh energi itu dan direduksi menjadi sampah. Inilah sebabnya mengapa pemurnian arwah yang gagal menghasilkan logam yang tidak lagi dapat digunakan. Vitalitasmu yang luar biasa adalah bagian besar dari mengapa kamu berhasil dalam pemurnian semangat pertamamu. Kekuatan hidup Anda mengalir ke perak berat bersama dengan esensi darah Anda, memperkuatnya dan pada akhirnya memungkinkannya untuk mendapatkan kehidupan. Anda secara tidak sengaja berhasil pada prosedur yang sangat sulit yang kita sebut pandai besi penjaga kehidupan Fledgling. Tidak semua pandai besi mampu melakukan ini, dan bahkan Saint pandai besi hanya berhasil 30% dari waktu. Jadi, setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, kami menemukan metode lain untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian roh. Dasar dari metode itu adalah peningkatan kekuatan logam dan kemampuannya untuk menyerap energi kehidupan. Untuk melakukan itu, kami menempa paduan.
Paduan hanyalah apa yang Anda pikirkan, kombinasi beberapa logam menjadi satu. Meskipun mereka melihat penggunaan luas dalam mecha, mereka berbeda dari jenis yang saya bicarakan. Paduan yang digunakan dalam mechas dibuat dengan hanya melelehkan logam yang berbeda menjadi cair, mencampurkannya bersama-sama, memperbaiki rasio, dan membentuk produk jadi. Beberapa bahan kimia bahkan digunakan untuk membantu proses tersebut. Paduan yang saya maksudkan, bagaimanapun, ditempa dengan tangan dan palu saja. Pandai besi juga perlu mencampur logam dengan hati-hati dan memastikan bahwa rasionya benar, tetapi kami menggabungkannya dengan menempa mereka bersama-sama, membentuk paduan yang dihasilkan untuk memperkuatnya dan mengeluarkan sifat-sifat terbaiknya. Kami kemudian menghabisi paduan dengan pemurnian roh, dan pada tingkat yang lebih tinggi, jiwa memurnikannya. Saat logam dirapikan, masa depan pertumbuhannya ditentukan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajarimu cara menempa paduan. Setelah Anda dapat menempa 10 paduan dengan terampil, kami akan beralih ke pemurnian semangat. Dengan cara ini, peluang kesuksesan Anda akan lebih tinggi. Tang Wulin telah mendengarkan dengan sungguh-sungguh sepanjang waktu, tetapi kata-kata terakhir Feng Wuyu membuat matanya mulai berkilau karena kegembiraan. Setelah ia berhasil mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan penyempurnaan 1000 tingkat pertama, Tang Wulin sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk maju lebih jauh. Setelah bertahun-tahun menempa, dia sangat akrab dengan berbagai macam logam, dan ribuan teknik pemurniannya telah dipoles dengan sempurna. Sementara pemurnian roh memberikan kehidupan pada logam, itu tidak secara signifikan meningkatkan sifat logam. Spirit refining terutama dilakukan untuk memungkinkan logam-logam bergabung dengan penggunanya. Tang Wulin tahu semua ini, tetapi dia tidak tahu apa langkah selanjutnya seharusnya. Meskipun dia tahu tentang pemurnian jiwa, dia tidak tahu bagaimana melakukannya atau apa yang dilakukannya. Di luar itu adalah pemurnian surga dongeng, sesuatu yang hanya dia tahu namanya. Tang Wulin benar-benar bingung bagaimana harus melanjutkan, tetapi mendengar penjelasan Feng Wuyu tentang paduan itu seperti pintu baru yang terbuka di depannya. Mempelajari cara menempa alloy akan memungkinkannya mencapai ketinggian yang lebih tinggi sebagai pandai besi, dan dia tidak ragu bahwa armor perang level yang lebih tinggi menggunakan alloy sebagai basis. Ini mungkin apa yang gurumu ingin bicarakan denganku, semuanya berbeda sekarang karena aku telah mencapai peringkat kelima. Ini dunia yang sama sekali baru. Feng Wuyu terus mengajarkan Tang Wulin tentang paduan, cara menempa, dan yang paling penting, formula mereka. Putaran trial and error yang tak terhitung jumlahnya menghasilkan penciptaan formula yang diturunkan dari generasi ke generasi dari guru ke murid. Masing-masing dan setiap formula adalah warisan yang berharga. Formula paduan dikategorikan sebagai umum atau langka. Rumus langka bisa dianggap rahasia yang hanya beberapa individu istimewa yang boleh mengetahuinya. Formula umum, di sisi lain, pada dasarnya tersedia untuk masyarakat umum. Semakin banyak logam yang digunakan dalam menempa paduan, semakin sulit untuk menempa. Ini terjadi karena jumlah transformasi yang terjadi dalam campuran naik dengan masing-masing logam tambahan. Ini membuat formula yang memasukkan lebih banyak logam semakin berharga. Formula paduan umum grade umumnya menggunakan 2 hingga 3 logam. Setiap formula yang mencantumkan lebih dari 3 logam dianggap sebagai formula yang langka, dan kelangkaan meningkat dengan jumlah logam yang terlibat. Tidak diketahui Tang Wulin, warisan menjadi penting begitu pandai besi mulai belajar cara menempa paduan. Asosiasi pandai besi bahkan membatasi penjualan formula paduan kelas umum hanya untuk pandai besi yang berbakat. Untungnya, Tang Wulin memiliki Feng Wuyu dan Mu Chen, dua Saint Blacksmiths, sebagai tuan. Dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan formula paduan. Bab 347 mengambil harta. Tidak diketahui Tang Wulin, warisan menjadi sangat penting begitu pandai besi mulai belajar cara menempa paduan. Bahkan formula paduan umum kelas dibatasi dalam penjualan oleh asosiasi pandai besi untuk pandai besi berbakat. Untungnya untuk Tang Wulin, dia memiliki Feng Wuyu dan Mu Chen, dua Saint Blacksmiths, sebagai tuannya. Dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan formula paduan sama sekali. Gaya mengajar Feng Wuyu benar-benar berbeda dari gaya Mu Chen. Sementara Mu Chen lembut dan pengertian, Feng Wuyu pemarah dan tidak sabar. Jika Tang Wulin melakukan kesalahan tunggal, bengkel akan gemetar dengan raungan Feng Wuyu. Hanya setelah 4 jam penempaan panjang, tubuh kokoh Tang Wulin akhirnya menyerah pada kelelahan. "Guru, saya lapar," kata Tang Wulin lemah. "Baiklah, pergi makan kalau begitu. Kembalilah setelah selesai. Kita masih bisa muat dalam 3 jam lagi pandai besi malam ini." Apakah Anda pikir pandai besi itu semua menyenangkan dan permainan? Jangan bodoh. Jika rasio logam campurannya sedikit, itu tidak akan memenuhi syarat untuk disebut paduan. Menggabungkan banyak logam menjadi satu adalah proses yang lambat dan rumit. Jika rasio tidak aktif, mereka tidak akan membentuk keseluruhan yang kohesif. Ya,
Tang Wulin mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun guru ini memiliki sifat yang sangat kejam, kritiknya selalu mengenai kepala, dan dia menjawab semua pertanyaan Tang Wulin dengan mudah. Selain itu, Tang Wulin tidak akan menyerah pada tekanan sebanyak ini. Sekarang Feng Wuyu melambaikan tangan padanya. Pergi dan makan malam. Tang Wulin berbalik dan berlari keluar pintu. Begitu dia tidak terlihat, ekspresi marah Feng Wuyu meringis, dan dia mulai menari di sekitar ruangan dengan gembira. Saya benar-benar mengambil harta kali ini. Anak itu sepadan dengan harganya, dia benar-benar ajaib. Dia sudah memalsukan paduan level ini pada percobaan pertamanya. Jika dia bukan anak ajaib, dia monster. Haha. Saya memiliki mata yang baik. Kesulitan Tang Wulin baru saja dimulai. Dia menghadiri kelas di pagi hari dan belajar dari Feng Wuyu pada sore hari 3 kali seminggu. Dia perlahan-lahan mencari tahu trik untuk menempa paduan, dan keterampilan pandai besi dengan cepat meningkat. Namun Feng Wuyu masih melarangnya untuk berusaha memperbaiki semangat. Apa? Dia mengajarimu cara menempa paduan? Mu Chen menatap Tang Wulin dengan takjub. Apakah ada yang salah dengan itu, guru? Tang Wulin bertemu dengan tatapan gurunya dengan mata ragu-ragu. Antara membuat baju perang, belajar dari Feng Wuyu, dan mengikuti kultivasinya, Tang Wulin baru-baru ini kehilangan hampir semua waktu luangnya. Dia hanya berhasil mengunjungi Mu Chen setelah mengumpulkan setiap detik yang dia bisa. Tentu saja tidak. Sudut mulut Mu Chen mulai bergerak. Apakah Anda tahu peringkat apa yang biasanya orang mulai pelajari tentang paduan? Keenam. Peringkat keenam. Pandai besi peringkat kelima hanya perlu tahu bagaimana untuk memperbaiki semangat. Bahkan jika peluang keberhasilan mereka sangat rendah, satu roh pemurnian yang berhasil mengangkat pandai besi ke peringkat kelima. Namun, untuk sampai ke peringkat keenam, pandai besi harus mampu menempa setidaknya 6 paduan 2 logam dan 3 paduan 3 logam. Mengajarimu tentang paduan ketika kamu bahkan belum memadatkan fondasi pemurnian semangatmu tidak bertanggung jawab. Hah? Mata Tang Wulin melebar mendengar kata-kata Mu Chen. Penatua Feng, mengapa Anda selalu menyimpang dari jalan yang dipukuli? Ekspresi termenung muncul di wajah Mu Chen. Ini berlangsung selama beberapa saat, dan kemudian dia melompat berdiri. Ikuti aku. Mu Chen memimpin Tang Wulin ke bengkel di lantai yang sama yang lebih tinggi dan lebih besar dari yang lain. Ini adalah bengkel pribadi Presiden Asosiasi. Dia berhenti di tengah ruangan, lalu berbalik menghadap Tang Wulin. Banyak paduan yang berbeda ada, sejumlah besar tersedia untuk penggunaan sipil. Paduan adalah salah satu bidang utama penelitian pemerintah. Meskipun ada beberapa paduan yang dapat diproses oleh mesin, kami pandai besi bahkan tidak menganggapnya sebagai paduan yang benar. Itu hanya beberapa logam yang dilebur dan dicampur menjadi satu. Proses mekanis itu menghancurkan kekuatan logam dan kehidupan yang mereka miliki, jadi kami menyebutnya paduan tanpa roh. Hanya paduan sejati yang ditempa oleh pandai besi yang disebut paduan roh. Perbedaan antara keduanya jelas dalam nilainya. Jika Anda membandingkan dua paduan roh dan paduan tanpa roh, paduan roh akan 1000 kali lebih berharga. Untuk menampilkan potensi penuh mereka, paduan roh harus disempurnakan dengan semangat setidaknya. Anda juga perlu menjadi terampil dalam menempa paduan roh jika Anda ingin menjadi Saint Blacksmith karena, ketika saatnya tiba bagi Anda untuk memurnikan jiwa, Anda tidak akan dapat menggunakan sembarang logam. Logam biasa tidak cukup kuat untuk dimurnikan jiwa, jadi Anda hanya akan dapat menggunakan paduan. Karena Feng Wuyu sudah mulai mengajarimu cara menempa mereka, aku tidak ingin membuatmu kewalahan. Alih-alih mengajari Anda cara memperbaiki roh di atas itu, saya akan mengajari Anda secara spesifik tentang menempa paduan. Anda juga perlu menjadi terampil dalam menempa paduan roh jika Anda ingin menjadi Saint Blacksmith karena, ketika saatnya tiba bagi Anda untuk memurnikan jiwa, Anda tidak akan dapat menggunakan sembarang logam. Logam biasa tidak cukup kuat untuk dimurnikan jiwa, jadi Anda hanya akan dapat menggunakan paduan. Karena Feng Wuyu sudah mulai mengajarimu cara menempa mereka, aku tidak ingin membuatmu kewalahan. Alih-alih mengajari Anda cara memperbaiki roh di atas itu, saya akan mengajari Anda secara spesifik tentang menempa paduan. Anda juga perlu menjadi terampil dalam menempa paduan roh jika Anda ingin menjadi Saint Blacksmith karena, ketika saatnya tiba bagi Anda untuk memurnikan jiwa, Anda tidak akan dapat menggunakan sembarang logam. Logam biasa tidak cukup kuat untuk dimurnikan jiwa, jadi Anda hanya akan dapat menggunakan paduan. Karena Feng Wuyu sudah mulai mengajarimu cara menempa mereka, aku tidak ingin membuatmu kewalahan. Alih-alih mengajari Anda cara memperbaiki roh di atas itu, saya akan mengajari Anda secara spesifik tentang menempa paduan. Saya tidak ingin membanjiri Anda. Alih-alih mengajari Anda cara memperbaiki roh di atas itu, saya akan mengajari Anda secara spesifik tentang menempa paduan. Saya tidak ingin membanjiri Anda.
Alih-alih mengajari Anda cara memperbaiki roh di atas itu, saya akan mengajari Anda secara spesifik tentang menempa paduan. Dimengerti. Tunjukkan padaku apa yang telah kamu pelajari, perintah Mu Chen. Biarkan aku melihatmu membuat paduan. Lakukan apa saja yang Anda bisa. Ya. Tang Wulin berjalan ke rak logam dan dengan cepat memilih dua. Satu adalah perak berat dan yang lainnya adalah perak ajaib. Jika dia menggunakan perak berat dan perak ajaib, dia bisa membuat paduan yang disebut giok perak. Bagian terpenting dari penempaan paduan roh adalah memastikan bahwa produk mempertahankan sifat spiritual komponen-komponennya. Inilah yang memisahkan mereka dari paduan tanpa roh. Perak giok memiliki kekuatan perak yang berat dan perak ajaib. Sebagai salah satu paduan dua logam yang lebih baik, itu memperkuat kekuatan itu. Tang Wulin memasukkan kedua logam ke tungku meja tempa dan mulai mengalsinasi mereka. Dia berdiri di sana dalam diam, mata terpejam, dengan sabar menunggu saat mereka akan siap untuk dipalu. Dari samping, Mu Chen mengamati napas Tang Wulin yang stabil dan mengangguk setuju. Anak ini luar biasa. Tidak seperti kebanyakan orang, dia bisa tetap tenang. Detik berlalu, dan segera, kalsinasi logam telah selesai. Tang Wulin menekan tombol, mengeluarkan perak yang berat terlebih dahulu. Dia mengangkat tangannya, palu kembarnya muncul di dalamnya dalam sekejap. Dia dengan ringan mengetuk perak yang berat dengan palu di tangan kirinya, lalu dipukul dengan yang di kanannya. Efek palu bertumpuk dipicu, dan 3 booming bergema berturut-turut, menandai awal dari proses penempaan. Palu membawa kekuatan yang luar biasa, masing-masing pukulan tampak mendistorsi perak berat yang tangguh. Tidak lebih dari 1 menit kemudian, Tang Wulin menyelesaikan 100 kali untuk memperbaikinya. Kemudian perak ajaib muncul, dan dia juga memperbaikinya. Sepasang 100 logam olahan duduk di meja berdampingan. Tang Wulin membentangkan kedua tangannya lebar-lebar dengan gerakan menyapu, lalu membawanya dengan cepat ke arah kedua logam itu. Palunya menghancurkan logam bersama-sama, dan serangkaian booming bergemuruh di seluruh ruangan, tumpang tindih menjadi satu ledakan suara yang terpadu. Mu Chen menyaksikan adegan ini terbuka dengan penuh perhatian. Ini adalah teknik pandai besi tingkat tinggi. Perbedaan tunggal dalam sudut atau kekuatan antara dua serangannya akan membuat fusi gagal. Tang Wulin mengayunkan tangannya lagi, dan kali ini 3 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya. Kemudian dia menyapu lengannya ke dalam sekali lagi, palu bersiul ke arah logam sekering. Tempa paduan tidak semudah menghancurkan 2 logam secara bersamaan. Proses ini membutuhkan infus kekuatan jiwa yang konstan untuk menjembatani celah antara logam sampai mereka mencapai keseimbangan. Hanya ini yang bisa melestarikan sifat spiritual logam dan mensublimasikan sifat mereka dalam produk jadi. 3 dering. Mu Chen menatap Tang Wulin dengan kaget. Dia tidak menyadari bahwa Tang Wulin telah mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Kemajuan ini terlalu cepat. Bukankah dia hanya peringkat 28 hari yang lalu? Dia sudah menerobos ke peringkat 30. Dia berpikir bahwa kekuatan Tang Wulin telah meningkat, tetapi sekarang dia menyadari bocah itu telah tumbuh lebih dari itu. 2 palu turun sekali lagi, memenuhi ruangan dengan guntur. Lapisan kekuatan jiwa putih menyelimuti logam yang melebur sebagian. Metode surga misterius memengaruhi kekuatan jiwa, setelah itu mengalir dalam aliran yang mantap namun kuat untuk menghubungkan kedua logam. Di bawah palu kuat Tang Wulin, logam terus berubah. Mereka terjepit bersama, dan garis yang menunjukkan logam mana yang mulai kabur. 1 jam kemudian, ketika kedua logam itu benar-benar bergabung menjadi satu, palu Tang Wulin mereda dari serangan yang menabrak menjadi ketukan yang lembut. Dia mengetuknya dengan palu di tangan kirinya, palu di kanannya dengan cepat mengikuti di ujung yang berlawanan untuk menjaga logam di tempatnya. Kedua palu bergantian dengan cara ini saat mereka dengan ringan mengetuk logam, menyebabkannya perlahan mulai berputar. Tang Wulin terus mengetuk logam saat berputar, masing-masing serangan lembut menambah momentumnya. Seolah-olah dia sedang menempa angin puyuh logam di atas meja. Bab 348 Paduan Roh. Spin penempaan. Apakah dia mampu melakukan ini? Mu Chen akhirnya menyadari bahwa dia tidak mengenal muridnya sebaik yang dia kira. Filosofinya telah menentukan bahwa selama seorang siswa membangun fondasi yang kuat dan dia ada di sana untuk terus membimbing mereka, kesuksesan akan mengikuti seperti air di hilir. Karena itu, dia marah setelah menangkap tindakan Feng Wuyu. Eksentrik itu mengajarkan Tang Wulin tentang paduan, memecah langkah bertahap yang telah ia tetapkan untuk muridnya. Namun di depan matanya, Tang Wulin sedang menempa paduan tanpa hambatan, tangannya penuh perhatian dan keahliannya metodis. Pada pandangan pertama, Mu Chen mengira muridnya akan membuat paduan dengan penempaan pers, tapi sekarang sudah jelas bahwa tidak akan terjadi. Dia beralih ke penempaan berputar, proses yang jauh lebih menuntut. Dikatakan, sebagai ganti membutuhkan lebih banyak keterampilan,
lebih lama, dan mengkonsumsi lebih banyak kekuatan jiwa, itu menghasilkan paduan dengan harmoni dan konsistensi yang lebih besar. Biasanya, 5 cincin jiwa diperlukan untuk memutar bengkel. Tang Wulin hanya punya 3. Namun demikian, dia telah menyadari hal ini, dan menerapkan tipuan untuk melewati rintangan ini. Dengan menekan penempaan itu di awal, Tang Wulin memperlakukan alloy ke titik di mana ia bisa menyelesaikan proses dengan penempaan berputar. Dan dia punya lebih dari satu trik di lengan bajunya. Palunya jatuh tanpa henti, memancarkan cahaya saat logam berputar lebih cepat dan lebih cepat. Apakah dia berganti-ganti antara menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan mentah? Mu Chen menatap kaget. Bisakah dia benar-benar berhasil tanpa kekuatan jiwa memperkuat tubuhnya? Kekuatan jiwa terutama digunakan dalam menempa untuk membuat koneksi antara pandai besi dan logam. Namun, jika pandai besi berhenti memasok kekuatan jiwa, koneksi itu bisa bertahan untuk beberapa saat lebih lama sebelum mendesis keluar. Tang Wulin mengambil keuntungan dari fenomena ini, hanya bekerja dengan kekuatan murni. Meskipun secara mental melelahkan untuk mempertahankan koneksi residu, memberikan kekuatan jiwa pada puncak kematiannya, teknik ini menyelamatkannya banyak kekuatan jiwa dalam jangka panjang. Detik berlalu. Lalu beberapa menit. Namun tidak sekalipun Tang Wulin berhenti dalam tugasnya yang menghabiskan waktu. Dia perlu terus-menerus menyesuaikan perubahan dan harmonisasi kedua logam. Itu melelahkan dan menghirup kekuatan jiwanya. 1 jam segera berlalu. Fokus Tang Wulin tidak berkurang sejak awal, pikiran dan tubuhnya bekerja pada pengaturan yang optimal dan kekuatan jiwanya menyusut pada tingkat yang stabil. Dengan hati-hati mengatur saklar dan menggunakan metode surga misterius, yang telah membaik setelah ia mendapatkan cincin jiwa ketiganya, ia bisa bertahan dalam memutar tempa. Keheranan praktis menetes dari bentuk Mu Chen. Dia tidak pernah mengira muridnya setinggi ini. Penempaan paduan adalah binatang yang sama sekali berbeda dari pemurnian roh. Sementara pemurnian roh dikenakan pajak pikiran, tubuh, dan kekuatan jiwa pandai besi, penempaan paduan menguji teknik pandai besi dan pemahaman tentang logam. Tang Wulin telah menghabiskan 3 tahun memoles 1000 keterampilan penghilangannya, yang membantunya membangun fondasi yang luar biasa dan pemahaman tentang logam yang jauh melampaui rekan-rekannya yang berperingkat sama. Dia tanpa sadar telah mempersiapkan ini sepanjang waktu. Setelah 2 jam, dahi Tang Wulin menjadi licin karena keringat, tubuhnya berayun karena kelelahan. Tidak banyak yang tersisa di cadangan jiwanya setelah 3. Meski begitu, serangan palunya tidak pernah berhenti dan logam terus berputar. Menghirup napas dalam-dalam, tatapan Tang Wulin menajam dan esensi darahnya meraung. 3 cincin jiwanya yang ungu, yang keemasan muncul di tempatnya. Tubuhnya gemetar selaras dengan kilau cincin-cincin jiwa emas, lengan kanannya bengkak karena kekuatan. Sisik emas berdesir di lengan dan dadanya. Dengan setiap pukulan palu, sedikit emas menyebar lebih jauh ke pusaran putih cahaya yang berkumpul di sekitar logam. Emas menggerogoti putih dengan setiap serangan, dan segera pusaran air itu adalah emas cemerlang di seluruh. Esensi darahnya yang tak terkendali meningkatkan suhu di ruangan itu beberapa derajat. Itu menjalari tubuhnya begitu keras bahkan Mu Chen bisa mendengarnya. Meskipun Mu Chen telah menyadari cincin jiwa esensi darah Tang Wulin, ini adalah pertama kalinya ia mengalami sendiri sejauh mana esensi darah Tang Wulin telah menguat sejak datang ke Akademi Shrek. Jika ada sesuatu yang Tang Wulin tidak bisa capai dengan 3 cincin jiwa, maka dia akan menarik cincin jiwa esensi darahnya dan kekuatan tubuh. Namun, sekarang dia mengaktifkan tubuh naga emas, dia tidak bisa lagi menggunakan metode switching sebelumnya untuk menghemat kekuatan jiwa. Dia melipat gandakan usahanya, penempaannya lebih tersentuh kegilaan daripada sebelumnya. Sekarang, kapanpun palu-palu itu mengenai logam, sebuah cincin cahaya bercahaya bersemi. Ditambah dengan pusaran air emas, tontonan itu lebih dari menakjubkan. Tiba-tiba, Tang Wulin menjatuhkan salah satu tangannya yang memegang palu dan mengangkat yang lain tinggi-tinggi ke udara. Bangkit. Dan dia membanting palu ke bawah. Sinar cahaya ditembakkan dari logam ke langit. Pusaran air emas mempercepat putarannya, dengungan mendengung mengisi ruang di sekitarnya. Cahaya naik 5 kaki ke udara. Untuk sesaat ia bergetar, lalu sulur-sulur biru mekar dari puncaknya. Sedetik kemudian, auman naga mengguncang ruangan saat cahaya keemasan tumbuh dari biru, naik setinggi 3 kaki. Ini ribuan disempurnakan dengan roh, ditempa bersama untuk membangkitkan semangat, Mu Chen menyatakan. Label 1000 kilang kelas 1 berbeda antara logam campuran dan logam homogen. Paduan menjadi ribuan disempurnakan dengan semangat menandai keberhasilan fusi logam. Atau paling tidak, kesuksesan awal. Senyum senang terbentuk di bibir Tang Wulin. Itu adalah paduan penempaan pertamanya yang sukses sejak dia mulai belajar tentang mereka. Sinar penembakan cahaya dari logam mewakili semangatnya naik dan menandakan penempaan paduan yang sukses.
Cahaya itu hanya muncul ketika logam benar-benar menyatu sambil mempertahankan semangat mereka. Tindakan roh yang bangkit berbeda untuk setiap pandai besi karena dipengaruhi oleh jiwa bela diri mereka. Selanjutnya, sulur cahaya biru datang dari rumput blue silver Tangwulin dan cahaya keemasan berasal dari garis keturunan Raja Naga Emasnya. Karena cahaya keemasan mencapai 5 kaki ke udara, sudah jelas siang hari bahwa garis keturunan Raja Naga Emasnya mengalahkan rumput blue silvernya. Ketinggian cahaya berkorelasi dengan tingkat fusi logam dan karakteristik jiwa bela diri tuan jiwa. Umumnya, cahaya setinggi kaki dianggap langka. Namun Tangwulin berhasil membuatnya menjadi 3 kaki. Ini adalah keajaiban pandai besi. Cahaya putih, biru, dan emas bertahan selama lebih dari 20 detik sebelum secara bertahap menghilang. Gumpalan logam oval duduk di meja tempah. Tubuhnya berkilau seperti batu giok, pola awan di dalamnya menari seperti kabut. Meskipun itu bukan roh halus, itu penuh kehidupan, aura perak melayang di sekitarnya. Ini adalah perak giok. Mu Chen berdiri dari kursinya, meraih logam, dan meletakkannya di peralatan. Tingkat harmoni adalah 91%, katanya. Hanya 91%. Tangwulin berpikir penempaannya sempurna dan kecewa dengan seberapa jauh dia dari 100%. Mulut Mu Chen berkedut. Hanya. Menurut Anda apa yang dimaksud dengan penempaan paduan? Hanya tingkat harmoni 60% sudah cukup untuk dianggap sukses, dan dengan setiap kenaikan 5%, tingkat logam juga meningkat. Tingkat harmoni 91% bukan hanya karena keterampilan pandai besi Anda. Tidak, itu juga dipengaruhi oleh jiwa bela diri dan garis keturunan Anda. Tanpa mereka berdua, Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu kaliber ini. Nah, itu tingkat harmoni 91%. Bahkan Saint Blacksmith seperti saya tidak dijamin untuk menghasilkan prestasi semacam ini. Tentu saja, Mu Chen tidak menempa paduan semudah perak giok. Selain itu, perak berat dan perak ajaib memiliki banyak kualitas yang sama, yang memudahkan proses penempaan paduan. Namun, Tangwulin baru berusia 13 tahun. Sekali lagi, ia mencetak rekor baru di dunia pandai besi. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara menggagalkan pikirannya. "Guru, bisakah saya menyimpan keping perak ini?" tanya Tangwulin. Bab 349 buku catatan Saint Blacksmith. Mu Chen melirik perak giok di tangan Tangwulin dan kemudian mengalihkan perhatiannya kepada muridnya. "Tentu saja kamu bisa mengambilnya," katanya. "Sepotong perak batu giok ini kelas 1000 disempurnakan. Biasanya, tingkat logam diselesaikan setelah penempaan pertama, tetapi paduannya berbeda. Jika paduan yang dipalsukan masih mempertahankan hidup mereka, maka mereka dapat ditempa kembali untuk kedua atau ketiga kalinya. Semakin tinggi grade alloy, semakin banyak kemungkinan ini terjadi. Dengan penempaan kedua, sebagian besar pandai besi mampu memahami esensi logam dan mengeluarkan potensi sebenarnya. Dibandingkan dengan sebagian besar logam halus roh, perak giok di tangan Tangwulin jauh lebih berharga." Tatapan Mu Chen menjadi kosong. Dia bingung, tidak yakin bagaimana untuk maju dengan instruksi muridnya. Keberhasilan Tangwulin membuktikan validitas metode pengajaran Feng Wuyu. Setelah beberapa hari perkuliahan yang singkat, ia dapat memadukan tempah. Langkah selanjutnya adalah memoles tekniknya dan berlatih menempa lebih banyak paduan. Pemurnian roh secara alami akan mengikuti, dan dengan cara hal-hal tampak dia akan menjadi pandai besi peringkat ke-6 dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun. Tidak hanya itu, Tangwulin menebus kekuatan jiwanya yang kurang dengan cincin jiwa esensi darahnya, dan ditambah dengan garis keturunan drakonik yang kuat, ia lebih kuat dari pandai besi lainnya. Sekarang, inilah artinya menjadi berbakat. Dia benar-benar milik Shrek Academy, tidak diragukan lagi. Hanya di sini bakatnya yang mengerikan bisa berkembang menjadi bunga yang menakjubkan. Mu Chen mengambil dari cincin penyimpanannya sebuah buku dan menyerahkannya. Tangwulin menerima buku itu. Dia memeriksanya, memperhatikan tidak adanya judul. "Notebook ini berisi semua yang saya tahu tentang pemurnian roh dan penempaan paduan." Mu Chen menyaksikan saat kata-katanya membawa garis pandang muridnya kembali ke miliknya. "Aku akan menunggumu untuk menjadi lebih akrab dengan pemurnian roh sebelum memberikannya kepadamu, tapi sepertinya kamu sudah siap. Jujur saja, kamu tumbuh lebih cepat dari yang aku duga. Setelah Anda mencapai tingkat tertentu, tidak akan banyak yang bisa saya lakukan untuk Anda selain memperingatkan Anda jika Anda pernah menyimpang ke jalan yang salah. Jangan pernah lupa bahwa persepsi dan upaya Anda sangat penting untuk maju sebagai pandai besi. Lihatlah buku catatan itu ketika Anda punya waktu. Setiap pandai besi memiliki gaya tempa mereka sendiri, jadi rujuk silang dengan Feng Wuyu dan milik Anda. Amankan dan jangan sampai hilang. Saya menulis beberapa formula paduan rahasia saya di sana. Anda tidak bisa membiarkan orang lain membacanya, mengerti? Mengerti?"
Tang Wulin menatap notebook seolah itu adalah harta karun. Halaman-halamannya berisi semua pengetahuan Saint Blacksmith peringkat 8 yang berkaitan dengan pemurnian roh dan penempaan paduan. Belum lagi, formula rahasia. Itu benar-benar tak ternilai, tidak peduli bagaimana orang memikirkannya. Mu Chen tersenyum hangat pada penanganan notebook Tang yang lembut. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu untuk saat ini. Saya yakin Anda sibuk dengan berbagai hal di Shrek Academy, jadi Anda tidak perlu mengunjungi saya begitu sering di masa depan. Cukup sebulan sekali. Ajaran Feng Wuyu tidak akan lebih buruk dari milikku. Pelajari isi buku ini, fokuskan untuk memperdalam pemahaman Anda tentang pandai besi, dan temukan jalan Anda sendiri. Pikirkan pemurnian roh sebagai mengumpulkan kekuatan dan pemurnian jiwa Anda saat terbang. Tetapi saya tidak ingin Anda ingin menjadi Saint Blacksmith. Bangun fondasi yang kuat di tahap pemurnian semangat, seperti yang Anda lakukan untuk ribuan pemurnian. Dengan begitu, Anda akan dapat langsung memahami makna pemurnian jiwa ketika tiba saatnya. Semakin kuat fondasi Anda, semakin tinggi peluang Anda untuk menjadi pandai besi ilahi. Kilatan cahaya, dan benda lain muncul di tangan Mu Chen. Sini. Ini lencana pandai besi barumu. Senyum senang terbentuk di bibirnya. Dibandingkan dengan Tang Wulin saat ini, yang berwarna oranye dengan 4 bintang kuning, lencana ini menampilkan 5 bintang ungu yang berkelap-kelip dengan latar belakang putih. Itu adalah lencana bangsawan dan elegan dari pandai besi peringkat kelima. Dengan kata lain, kelima bintang itu mewakili pandai besi Grandmaster. Tang Wulin dengan hati-hati menukar yang lamanya dengan lencana bintang 5. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan, dia merasakan angin sejuk menyelimuti tubuhnya. Konsentrasinya tumbuh. Lencana itu terasa berat di tangannya, setidaknya 2 kali lebih berat dari lencana lamanya. Lencana bintang 5 semuanya ditempa oleh Saint Blacksmiths. Saya pribadi memalsukan milik Anda dan menambahkan sirkuit jiwa. Lebih khusus, sirkuit fokus. Itu membersihkan dan menyegarkan pikiran Anda. Mengenakan lencana akan membantu kekuatan spiritual Anda tumbuh dan meningkatkan konsentrasi Anda ketika Anda menempa. Saya jiwa memperhalus bintang-bintang di lencana. Dengan begitu, Anda dapat memeriksanya dan melihat sekilas seperti apa rasanya logam yang disempurnakan jiwa. Saya yakin itu akan membantu perkembangan Anda. Terima kasih, Guru. Tang Wulin tidak bisa mengalihkan pandangan dari lencana, mengagumi itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memakainya dan menyembunyikannya di bawah pakaiannya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya, pikirannya menajam dan persepsinya melebar dari jarak 3 meter menjadi 5. Saya. Meskipun Mu Chen telah menjelaskan keunikan lencana secara sederhana, itu jauh dari itu. Pikiran kuat Tang Wulin dan efek tambahan dari lencana membawanya ke wahyu yang mengejutkan, kekuatan spiritualnya sekarang setara dengan orang-orang di dunia laut roh. Guru melewati semua masalah hanya untuk membuat ini untukku. Saya akan menambahkan bintang lain untuk Anda setelah Anda mencapai peringkat ke-6. Mu Chen tersenyum. Ya. Tang Wulin menyeringai. Bagaimana Penatua Feng menilai keterampilan pandai besi Anda? Tang Wulin ragu-ragu lalu menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menjawab. Mu Chen menatap Tang Wulin dengan heran. Apa? Apakah dia tidak puas dengan Anda? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia tidak puas. Dia selalu bilang aku pelajar yang lamban dan bodoh. Apakah dia gila? Mu Chen berseru, menyadari betapa tidak pantas komentarnya sesaat kemudian. Salahku. Saya tidak berusaha menghinanya. Saya pikir Penatua Feng memperlakukan Anda seperti ini karena betapa dia sangat menghargai Anda. Karena itu, harapannya juga sama tinggi. Karena Anda berhasil membuat paduan, jelas bahwa metode pengajarannya tidak salah. Mu Chen merahasiakan pikiran negatifnya. Dia pikir Wulin bodoh. Lalu apakah ada pandai besi yang pintar sama sekali? Tunggu, bukankah dia juga menghinaku? Setelah menginjakkan kaki di luar gedung, Tang Wulin merasa disegarkan oleh efek lencana barunya. Dia sekarang secara resmi pandai besi peringkat ke-5. Senyum tersungging di sudut mulutnya ketika dia memikirkan perak giok yang dia tempa. Itu pasti bernilai banyak uang. Meskipun berhasil menempa beberapa paduan selama instruksi Feng Wuyu, dia tidak diizinkan untuk menyimpannya. Orang tua itu menyimpan semuanya. Namun, itu tidak masuk akal, karena Feng Wuyu menyediakan logam untuk dia praktikkan. Selain itu, menempa paduan sama dengan pemurnian roh. Kegagalan menghasilkan logam tak berguna yang tak berguna. Perak giok adalah paduan pertama yang diizinkan untuk disimpan oleh Tang Wulin. Pada saat dia kembali ke asramanya, matahari telah terbenam di balik cakrawala. Dia tidak langsung menuju ke ruang makan saat dia terbiasa makan larut malam. Dengan tiba kemudian, ia bisa menghindari menjadi tontonan siswa yang bekerja dengan jurang maut untuk perut.
Pepohonan berdesir dalam angin malam yang lembut, aroma sejuk embun malam memenuhi lubang hidungnya. Akademi Shrek luar biasa. Tang Wulin telah jatuh cinta dengan tempat ini bahkan dengan jadwal budidaya yang sibuk. Dia yakin bahwa dia akan lebih menikmati waktunya di sini jika dia tidak terlalu sibuk. Asrama siswa yang bekerja sama bersihnya seperti biasanya, tidak ada setitik debu pun yang terlihat. Alih-alih kembali ke kamarnya sendiri, dia mengunjungi Yue Zhenyu. Tang Wulin mengetuk pintu. Ada orang di rumah. Yue Zhenyu membukanya, mengintip kepalanya melalui celah. Masuk. Lalu dia berbalik dan berjalan kembali ke mejanya tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu tidak terlalu dingin? Saya hanya mengganti salah satu item dari perjanjian kami sebelumnya, kata Tang Wulin, tersenyum. Setelah terobosannya, Tang Wulin telah mengunjungi Yue Zhenyu untuk mengubah pesanannya, meminta barang roh yang diperlukan untuk meterai keempatnya. Namun, Yue Zhenyu sudah mendapatkan salah satu item roh yang awalnya dia minta dan sangat marah. Seluruh acara menciptakan keretakan di antara mereka. Sangat memalukan untuk tidak menepati janji Anda dan mengubah kondisi pada saat terakhir. Yue Zhenyu meludah, rahang mengepal. Tang Wulin menggaruk dagunya karena malu. Aku tidak punya pilihan. Selain itu, bukankah saya menurunkan persyaratan untuk Anda? Awalnya 2 item roh tapi sekarang 1. Saya kehilangan banyak juga. Omong kosong. 2 item roh yang Anda minta semula 1000 tahun, tetapi sekarang Anda menginginkan sesuatu yang 2000 tahun. Anda benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Anda mengambil kerugian. Yue Zhenyu memelototinya. Tang Wulin menghela nafas. Baiklah. Bagaimana kalau saya hanya memberi Anda sepotong besi meteor, dan Anda tidak perlu membayar saya lagi? Kami hanya akan menyebutnya adil. Bab 350 terkejut. Yue Zhenyu terkejut dengan saran Tang Wulin. Benarkah? Tawaran seperti itu jelas menguntungkannya. Ribuan meteorik besi kelas 1 adalah salah satu bahan terbaik yang bisa ia harapkan untuk dibuat menjadi baju tempur perang satu kata, dan akan lebih baik jika itu gratis. Sesuai dengan kata-katanya, Tang Wulin mengambil sepotong besi meteor dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Yue Zhenyu menerimanya, memeriksanya dengan mata yang tajam. Cara cahaya memantulkan logam memastikan itu adalah masalah nyata, dan dia menelan ludah ketika kejutannya bertambah. Dan di sini aku pikir kamu adalah orang yang pelit. Saya tidak akan pernah berharap Anda menjadi begitu murah hati. Mari kita lakukan seperti yang Anda katakan dan menyebutnya bahkan di antara kami. Juga, jika Anda membuat barang bagus di masa depan. Dia hampir menelan lidahnya saat Tang Wulin membuka kancing kemejanya, mengungkapkan sesuatu yang putih di bawahnya. Itu adalah lencana berbintang 5 yang mempesona. Itu. Mata Yue Zhenyu hampir melompat keluar dari rongganya. Dia menerkam Tang Wulin dan membuka bajunya. Pada saat itu, Xie kebetulan melewati kamar Yue Zhenyu, seember air di tangannya. Perhatiannya menyimpang ke jendela, dan dia melihat sekilas pemandangan di dalam. Hah, bukankah itu Wulin? Apa yang dia lakukan di kamar Yue Zhenyu? Dari sudut pandangnya, Xie hanya bisa melihat Tang Wulin dari belakang. Kemudian dia hampir berteriak kaget ketika dia melihat Yue Zhenyu menabrak Tang Wulin dan merobek bajunya terbuka seperti orang gila. Dan yang paling mengejutkan, jatuhkan kepalanya ke tingkat yang sangat mencurigakan. Apa yang mereka lakukan? Lalu itu menabraknya seperti peluru yang melaju kencang. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Oi, hanya apa yang kamu coba lakukan? Tang Wulin mendorong Yue Zhenyu darinya, mundur kembali saat dia menutupi dirinya. Peringkat kelima. Kakao pandai besi peringkat kelima. Yue Zhenyu hampir tidak bisa mempercayainya. Pada saat singkat dia berhubungan dengan lencana, dia merasakan energinya dan tahu itu adalah lencana kelas 5 asli yang ditempa oleh Saint Blacksmith. Sebuah keturunan dari klan malaikat suci, dia pasti tidak akan salah tentang hal seperti itu. Tidak ketika ada pengrajin tingkat 7 di keluarganya. Untuk setiap profesi, peringkat kelima ada sebagai pembagi hebat yang memisahkan petani dari tuan. Saat pandai besi mencapai peringkat kelima, status mereka meningkat 100 kali lipat. Pada peringkat itu mereka bisa menempa logam halus, bahan yang berfungsi sebagai dasar dari armor perang 2 kata. Tapi dalam menghadapi semua ini, yang bisa dipikirkan Yue Zhenyu hanyalah usia Tang Wulin. Meskipun beberapa tahun lebih muda darinya, Tang Wulin telah mencapai peringkat kelima. Ini, hati Yue Zhenyu tersentak, dan pikiran yang tak terhitung membanjiri pikirannya dalam sekejap. Dia yakin bahwa Tang Wulin adalah pandai besi peringkat kelima termuda dalam sejarah. Ya jadi, jika hanya itu yang ingin Anda bicarakan, saya akan pergi. Namun, tepat ketika Tang Wulin berbalik, sebuah benda jatuh dari lengan bajunya. Mata Yue Zhenyu melesat ke objek. Bukankah itu batu giok perak? Besi meteor sangat berharga,
tetapi tidak bisa dibandingkan dengan perak giok paduan. Apa ini campuran roh? Yue Zhenyu bertanya, membungkuk untuk mengambilnya. Tang Wulin selangkah di depannya, dan dia mengambilnya dari lantai. Apakah kamu memalsukan itu? Kata-kata itu keluar dari mulut Yue Zhenyu. Tang Wulin tersenyum kecut. Ya, meskipun itu hanya kebetulan. Saya bahkan tidak ingat berapa kali saya gagal sebelum saya berhasil menempa itu. Tingkat harmoni tidak terlalu bagus. Seberapa tinggi itu? Tanya Yue Zhenyu, curiga. Aku tidak tahu. Guru saya baru saja mengatakan itu tidak setinggi itu. Jika Mu Chen hadir untuk menyaksikan pertukaran ini, dia akan terkejut. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia akan menebak bahwa muridnya yang berharga memiliki sisi yang licik. Biarkan saya memilikinya. Saya bisa mengirimkannya ke keluarga saya dan minta mereka memeriksanya. Penting untuk mengetahui dengan tepat seberapa tinggi tingkat harmoni, Anda tahu. Aku bisa memeriksanya di Asosiasi Pandai Besi, kata Tang Wulin. Yue Zhenyu tidak tersentak. Kamu masih tidak percaya padaku? Tawa kecil keluar dari bibir Tang Wulin. Baiklah kalau begitu. Dia menyerahkan perak giok kepada Yue Zhenyu, pergi dengan selamat tinggal gelombang. Yue Zhenyu memutuskan sendiri saat mengambil sosok Tang Wulin yang akan pergi. Jika dia benar-benar bisa memalsukan paduan, maka saya perlu menjalin hubungan dengannya terlepas dari biaya. Itu akan sia-sia. Pada saat Tang Wulin keluar dari pintu, wajahnya berubah menjadi seringai senang. Sandiwara itu bukan demi menggoda Yue Zhenyu, tetapi untuk memanipulasi dia dalam upaya untuk mengukir hubungan yang baik di antara mereka. Tang Wulin masih ingat bagaimana tindakan Yue Zhenyu yang angkuh pada hari pertama kali mereka bertemu, memikul berat badannya dan membeli toko minuman untuk mendapatkan nomor cewek. Klan malaikat suci harus kaya dan berpengaruh, bantuan besar dalam mendapatkan barang-barang roh yang nantinya akan dia butuhkan. Ada 18 segel Raja Naga Emas, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Setiap item roh diperlukan lebih mahal daripada yang terakhir untuk istirahat. Untungnya, Tang Wulin menghancurkan segel ketiganya tanpa membayar apa-apa, tetapi prosesnya masih membutuhkan item roh 10.000 tahun. Dia tidak bisa mengandalkan keberuntungan atau hadiah gratis dari orang lain. Dia harus bersiap untuk membeli apa yang dia butuhkan sendiri. Hanya dengan menjadi pandai besi yang hebat dia bisa membeli bahan yang dibutuhkan untuk mengolah, memecahkan segel, dan melestarikan hidupnya. Karena itu, pandai besi telah merangkak ke atas daftar prioritasnya tanpa dia sadari. Setiap segel yang dia hancurkan membuatnya lebih kuat, tetapi miskin seperti dia dan berjuang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, dia lebih takut untuk hidupnya. Kekuatan yang ditawarkan Raja Naga Emas sama berbahayanya dengan kekuatannya. Gagal menghancurkan segel akan berarti kematian. Tang Wulin tidak bisa seumur hidup menebak apa yang dia butuhkan untuk menghancurkan segel selanjutnya. Hanya yang keempat membutuhkan item roh dari level 2 hingga 3.000 tahun. Mungkin item roh 10.000 tahun sebelum meterai ke-9 sudah beres. Tapi kemudian ada masalah menemukan mereka. Untuk saat ini, dia harus mempersiapkan masa depan. Perutnya meratap di tengah tangga. Bahkan jika langit hancur berkeping-keping dan jatuh besok, makanan selalu datang terlebih dahulu. Terselip di dalam bayang-bayang, Xie menyaksikan Tang Wulin berbaris menuju ruang makan, wajahnya berubah menjadi meringis. Dia melirik ke belakang, memperbesar kamar Yue Zhenyu, menelan ludah. Dia melarikan diri. Setelah makan malam, Tang Wulin kembali langsung ke asrama siswa yang bekerja. Selesai menempa untuk hari itu, ia berencana untuk memperpanjang masa kultivasinya untuk malam itu. Alih-alih berjalan ke kamarnya, dia memutar balik begitu dia melangkah masuk, menuju hutan di belakang asrama. Itu adalah tempat yang tenang, umumnya tidak tersentuh oleh keriuhan banyak orang yang tinggal di bawah satu atap. Lebih sering daripada tidak, dia adalah satu-satunya orang di sana. Tang Wulin berdiri di tengah, berjemur dalam ketenangan hutan, diam-diam menyesuaikan kekuatan jiwanya dan esensi darah. Sedikit demi sedikit rentang persepsinya meluas, dan dia dalam arti kata sadar akan tanaman di sekitarnya. Dia bisa merasakan kehidupan berdenyut dari mereka, emosi mereka yang sederhana. Kegembiraan, marah, takut. Dia bisa merasakan semuanya. Meskipun rumput Blue Silver tidak kuat dalam arti tradisional, itu memungkinkannya untuk menghubungkan dunia tanaman. Selain kecepatan kultivasinya yang meningkat, rentang persepsinya juga tumbuh dalam kondisi ini. Tidak hanya itu, karena dia juga pandai besi peringkat kelima, yang telah meningkatkan kekuatan spiritualnya, indranya sangat tajam hari ini. Dia bisa mendengar suara gumaman pohon-pohon, gemericik darah di dalam nadinya. Detak jantungnya yang kuat dan berirama yang memompa cairan merah kehidupan ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin menikmati sensasi itu. Dia perlahan mengayunkan tangannya melingkar, angin sepoi-sepoi lembut tertinggal di belakang mereka.
Cahaya putih murni terpancar dari mereka. Itu adalah kekuatan jiwa dari metode surga misterius, dan lingkaran-lingkaran cahaya putih yang sama terbentuk dengan gerakan tangannya. Dan mengontrol Derek, menangkap naga menendang ke dalam aksi. Bersambung.